Pernah nggak kamu lihat aplikasi investasi yang tampilannya mulus, bonus referralnya besar, dan katanya bisa kasih kamu cuan instan tiap minggu? Kamu install, top up, dan tiba-tiba semua hilang kayak angin malam yang pergi tanpa pamit. Hari ini kita buka topeng mereka. Kita telanjangin sistem busuk di balik janji manis bernama investasi abal-abal. Dan kita patahkan satu persatu mitos yang bikin banyak orang, termasuk mungkin kamu, masuk ke jebakan yang sama. Kenapa kita mudah kena investasi abal-abal? Karena kita semua sedang lapar. Lapar akan harapan, lapar akan solusi yang cepat. Dan di dalam kelaparan itu, kita cenderung menggigit apa saja yang kelihatan menyenangkan. Kita hidup di zaman serba cepat. Kita pengen duit cepat, sukses cepat, tanpa ribet. Dan saat ada aplikasi yang bilang bisa kasih kamu 30% dalam 7 hari, kita percaya karena logika dikalahkan oleh hasrat ingin kaya. Kita malas cross-check. Siapa yang mau repot buka website OJK? Siapa juga yang mau baca white paper? Padahal 10 menit googling bisa nyelamatin ratusan juta tabungan kamu. Kita lebih percaya influencer daripada fakta. Mereka di-endorse, kita ikut. Mereka pamer cuan, kita percaya. Tapi saat semua hancur, yang disalahin malah nasib. Ciri-ciri investasi abal-abal yang wajib kamu hafalin di luar kepala. Yaitu yang pertama, iming-iming return tinggi tanpa resiko. Kalau kamu dengar kalimat dijamin untung, bebas resiko, stop. Itu bukan investasi, itu jebakan. Di dunia investasi, return yang tinggi selalu punya resiko yang tinggi juga. Tanpa resiko sama dengan dongeng. Yang kedua, tidak terdaftar di OJK. Mau sekeren apapun aplikasinya, mau desain UI UX-nya kayak unicorn startup, kalau nggak terdaftar dan diawasi OJK, itu kayak beli obat dari tukang jamu tanpa label. Bisa nyembuhin, tapi bisa juga untuk membunuh. Yang ketiga, skema referral berantai. Dapat bonus dari ngajak orang lain. Bukan investasi, tapi piramida. Dan semua piramida pasti runtuh. Cepat atau lambat, kamu ada di bawah. Dan kamu yang kena timpa reruntuhannya. Yang keempat, withdraw dipersulit. Hari ini bisa narik, besok tiba-tiba maintenance. Minggu depan aplikasinya hilang dari Play Store. Adminnya leave group. Dan kamu cuma bisa liatin saldo virtual yang gak bisa diapa-apain. Dan yang terakhir, terlalu bergantung pada testimoni. Teman saya sudah naik 10 juta kok bro. Waspada, ini awal. Memang dikasih cuan palsu, supaya semakin banyak orang yang masuk. Itu bukan bukti, itu cuma umpan. Sekarang, aku kasih kisah nyata dari mereka yang kehilangan segalanya. Mari kita kenalkan, sebut saja Pak Tono. Umurnya 51 tahun. Mantan buruh pabrik yang baru pensiun. Dia install aplikasi yang katanya investasi kripto mining berbasis AI. Setiap hari saldonya naik. Referral semakin banyak.
Dia taruh seluruh pesangonnya, yaitu 180 juta. 4 bulan kemudian, aplikasinya error. Customer service tidak bisa dihubungi. Situs resminya hilang dan nomor admin berubah menjadi penyedia pulsa. Kini Pak Tono hidup dengan trauma dan kalimat yang terus diulang, yaitu saya cuma mau masa depan yang lebih baik. Dan dia bukan satu-satunya. Ada ribuan cerita seperti ini, tapi hanya sedikit yang bersuara. Kenapa mereka semakin pandai untuk menipu kamu? Karena yang pertama, mereka main psikologis. Mereka tahu orang Indonesia gampang untuk tergoda dengan kata-kata halal, syariah, amanah, berkah, robot trading, mining AI, dana pensiun online. Kata-kata indah tersebut dibalut oleh teknologi. Padahal isinya sampah digital yang dibungkus seperti parfum. Yang kedua, mereka gunakan influencer dan testimoni palsu. Video testimoni dibuat, akun fake di komen, influencer dibayar untuk pamer hasil withdraw. Dan yang terakhir, mereka menghilang dengan rapi. Saat uang terkumpul, aplikasi shutdown, data pengguna dijual, dan yang tersisa cuma folder screenshot di galeri HP kamu. Sekarang aku kasih solusi, cara menghindari dan memilih investasi yang aman. Yang pertama, cek legalitasnya. Kunjungi situs langsung, seperti website OJK. Cari daftar perusahaan investasi resmi dan terdaftar. Yang kedua, jangan percaya return yang tinggi. Return 15 hingga 25% per tahun itu sudah bagus. Kalau ada yang tawarin per bulan, itu tanda bahaya. Yang ketiga, edukasi diri. Minimal 15 menit sehari. Bacalah tentang reksadana, saham, obligasi, peer-to-peer lending yang legal, dan emas digital. Karena semakin mengerti kamu, semakin kebal dari tipu-tipu. Yang keempat, selalu pakai platform yang resmi. Kamu bisa pakai aplikasi seperti Bibit, Ajaib, Bareksa, iPod, Peluang, Toko Kripto, dan Indodax. Pastikan semua terdaftar di OJK atau Bapepti. Dan yang terakhir, diversifikasi. Jangan taruh uang kamu semuanya di dalam satu keranjang. Karena kalau keranjang itu palsu, telurmu akan pecah semua. Jika sudah terlanjur, apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama, hentikan setor uang. Jangan pernah berpikir balikin modal dulu. Itu cara mereka menjerat kamu lebih dalam lagi. Yang kedua, laporkan ke Satgas Waspada Investasi atau yang disingkat dengan SWI. Bukalah situs Sikapi Uangmu. Sertakan bukti, rekam jejak transaksi, dan akun aplikasinya. Dan yang terakhir, edukasi orang sekitar. Biar yang lain nggak ikut tertipu. Karena sekali ketipu, efeknya bukan cuma finansial, tapi juga pada mental dan sosial. Investasi itu bukan lari sprint. Dia adalah maraton yang panjang. Dengan angin yang kencang, hujan badai, dan kadang lutut terluka. Tapi dia pasti bawa kamu ke garis akhir. Kalau kamu sabar, konsisten, dan cerdas,
untuk memilih jalannya. Dan kalau kamu pernah gagal, jadikan itu bekal, bukan untuk menyerah, tapi untuk kamu lebih bertumbuh. Sekarang kamu tahu, kalau kamu tetap ikut aplikasi abal-abal, kamu bukan lagi korban. Kamu sedang memilih untuk dihancurkan secara perlahan. Share video ini ke teman, keluarga, grup WA alumni. Subscribe channel ini kalau kamu percaya. Edukasi keuangan bukan buat kaya, tapi buat selamat. Komentar di bawah, apa pengalaman investasi paling buruk yang pernah kamu alami?